Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai isomer alkena. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, isomer merupakan peristiwa di mana suatu senyawa karbon mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi memiliki struktur yang berbeda. Sedangkan alkena adalah hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya dan memiliki rumus umum CnH2n. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penamaan isomer alkena. Yang pertama, rantai utama diambil dari rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap dan memiliki banyak cabang. Penomoran atom karbon dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Urutan penamaan dimulai dengan nomor cabang, diikuti dengan nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap, dan diakhiri dengan nama rantai utama. Nama rantai utama diambil berdasarkan jumlah atom karbon penyusun, kemudian diakhiri dengan ena. Sehingga untuk struktur yang terdapat pada gambar ini, namanya 2,5-dimetil, 4-etil, 3-heksena. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai isomer dari senyawa C5H10, di mana senyawa ini tidak hanya memiliki isomer struktur, namun juga memiliki isomer geometri. Pertama, kita bahas mengenai isomer strukturnya terlebih dahulu ya. Pada isomer struktur, senyawa dibedakan menjadi 3. Pertama, berdasarkan perbedaan rangka. Apakah rangkanya berbentuk rantai lurus atau bercabang? Kemudian yang kedua, berdasarkan perbedaan posisi. Entah itu perbedaan posisi cabangnya atau perbedaan posisi ikatan rangkap. Sedangkan yang ketiga, berdasarkan perbedaan gugus fungsi, yaitu ketika senyawa memiliki rumus molekul yang sama, tetapi terhubung dengan cara yang berbeda. Pada isomer struktur yang pertama, terdapat 5 atom karbon yang menyusun rantai utama. Struktur yang satu ini tidak memiliki cabang dan ikatan rangkapnya terletak pada rantai nomor 1, sehingga diberi nama 1-pentena. Berikutnya, tidak beda jauh dengan yang nomor 1, namun kali ini ikatan rangkap terletak pada rantai nomor 2, sehingga diberi nama 2-pentena. Pada isomer struktur yang ketiga, hanya terdapat 4 atom karbon yang menyusun rantai utama. Terdapat 1 metil pada atom karbon nomor 2 dan ikatan rangkap terletak pada rantai nomor 1, sehingga namanya 2-metil 1-butena. Yang keempat tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya, namun bedanya cabang terletak pada atom karbon nomor 3, sehingga namanya 3-metil 1-butena. Berikutnya, masih terdapat 4 atom karbon pada rantai utama. Bedanya, ikatan rangkap terletak di rantai nomor 2 dan terdapat 1 metil pada atom karbon nomor 3, sehingga diberi nama 2-metil 2-butena.
Nah, berbeda dengan kelima isomer struktur yang sebelumnya, pada struktur yang keenam ini tidak terdapat ujung pada rantai utama. Dapat kita perhatikan bahwa rantai membentuk sebuah siklus yang saling terhubung satu sama lain. Untuk struktur yang tidak memiliki ujung ini termasuk ke dalam sikloalkana. Siklo karena bentuknya seperti siklus, alkana karena meskipun memiliki rumus molekul C5H10, namun tidak terdapat ikatan rangkap pada struktur tersebut. Untuk penamaan rantai sikloalkana diawali dengan siklo, diikuti dengan jumlah atom karbon, dan diakhiri dengan ana. Sehingga untuk struktur yang keenam ini namanya siklopentana. Berikutnya, terdapat 4 atom karbon pada rantai utama dan 1 metil pada atom karbon nomor 1. Pada sikloalkana, penomoran atom karbon diawali dengan atom karbon yang memiliki cabang. Untuk urutan penamaannya, karena hanya terdapat 1 cabang, maka kita tidak perlu menyebutkan nomor cabangnya. Cukup nama cabang diikuti dengan nama rantai. Sehingga untuk struktur yang satu ini diberi nama metil siklobutana. Berikutnya, hanya terdapat 3 atom karbon pada rantai utama. Dan terdapat 2 metil pada atom karbon nomor 1. Urutan penamaannya diawali dengan nomor cabang, diikuti dengan nama cabang, dan diakhiri dengan nama rantai. Sehingga struktur yang satu ini diberi nama 1,1-dimetil siklopropana. Berikutnya, tidak berbeda jauh dengan struktur nomor 8. Namun kali ini metil terletak pada atom karbon nomor 1 dan atom karbon nomor 2. Sehingga diberi nama 1,2-dimetil siklopropana. Berikutnya, masih terdapat 3 atom karbon pada rantai utama. Dan terdapat 1 etil pada atom karbon nomor 1. Sehingga diberi nama etil siklopropana. Berikutnya, kita masuk ke isomer geometri. Apa itu isomer geometri? Isomer geometri adalah isomer yang disebabkan oleh keterbatasan rotasi bebas pada suatu ikatan dalam molekul. Isomer geometri ini terbagi menjadi 2, yaitu cis dan trans. Cis di sini berarti bahwa atom atau gugus atom sejenis terletak pada bidang yang sama. Sementara trans letaknya berseberangan. Maksudnya gimana sih? Mari kita langsung masuk ke contohnya. Nah, kali ini terdapat 5 atom karbon pada rantai, di mana 2 atom karbon yang terhubung ke ikatan rangkap sama-sama berada pada bagian bawah ikatan rangkap. Kondisi seperti inilah yang diberi nama cis. Untuk urutan penamaan isomer geometri diawali dengan cis atau trans, diikuti dengan nomor ikatan rangkap, dan diakhiri dengan nama rantai. Sehingga yang satu ini diberi nama cis 2 pentena. Berikutnya, masih terdapat 5 atom karbon pada rantai utama. Bedanya kali ini, kedua atom karbon
yang terhubung ke ikatan rangkap berada di sisi yang berbeda. Yang satu terdapat di bagian atas ikatan rangkap, yang satunya lagi berada di bagian bawah ikatan rangkap. Kondisi seperti inilah yang dinamakan trans, sehingga namanya trans 2 pentena. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.